Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Untuk video kali ini kita akan membahas korelasi, regresi, dan juga koefisien determinasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti dari ketiga poin tersebut. Untuk korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya. Untuk unjuk kerjanya langsung saja kita praktikkan ya. Di sini sudah ada tabelnya terlebih dahulu dan juga datanya sudah diisi. Nah, untuk menghitung korelasi sebelumnya kita masuk dulu ke menu di sini. Pilih More Comment, kemudian pilih Add-ins. Nah, di sini kita pilih Analysis Toolpath, kemudian klik Go. Nah, untuk Add-ins available di sini kita checklist yang dua di sini, Analysis Toolpath dan juga Analysis Toolpath VBA. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke menu data, kemudian pilih data analisis, pilih correlation, kemudian klik OK. Nah, untuk input rank-nya, di sini kita bisa blok dari tabel kualitas pelayanan pramuniaga dan juga jumlah pembeli. Nah, kemudian untuk label in first round-nya kita checklist ya. Untuk output rank-nya ini itu menunjukkan di mana tabel yang akan kita gunakan sebagai tempat di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kualitas pelayanan pramuniaga itu jumlah pembelinya 0,4403. Nah, hasilnya perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel pereratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat. Nah, kenapa dibilang kuat? Karena bisa kita lihat di sini tingkat keretakan korelasinya itu 0,4 sampai 0,70 itu dinyatakan kuat. Kemudian, artinya apabila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan meningkatkan jumlah pembeli. Oke, selanjutnya kita akan menghitung regresi. Sama ya, di sini masuk ke data, pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih regression dan klik OK. Nah, untuk input Y rank, di sini kita ambil dari jumlah pembeli. Nah, untuk X rank-nya kita ambil dari kualitas pelayanan pramuniaga ya. Kemudian ininya klik labels, output rank-nya kita pilih di sebelah sini dan kita klik OK. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Kualitas pelayanan pramuniaga sebagai X1 yaitu 0,048. Nah, seperti ini ya standarnya untuk. Nah, hasilnya kualitas pelayanan pramuniaga sebagai X1 terhadap jumlah pembeli sebagai Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi R², yaitu pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 16,25%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai dengan 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62 orang. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara menghitung kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung korelasi X2Y dan regresi X2Y. Nah, untuk jumlahnya di sini sudah dihitung ya, dan retaknya sudah dihitung. Nah, kita tinggal menghitung korelasi. Sama, masuk ke data, pilih data analisis, pilih correlation, klik OK. Di sini untuk input rank-nya dua kolom di blok, kemudian label inverse value-nya di checklist. Untuk output rank-nya
Kita tentukan di mana penyimpanannya di sini dan klik OK. Nah, hasilnya yaitu 0,786 ya. Nah, kemudian hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Ini dibulatkan ya. Berdasarkan tabel kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat karena melebihi dari 0,7. Kita lihat di sini 0,71 terdapat keterangan itu sangat kuat ya. Kemudian artinya bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan mendapatkan jumlah peningkatan pembeli. Kemudian kita akan menghitung regresi ya, sama juga rumusnya data analisis. Kemudian di sini kita pilih regression, klik OK. Nah, untuk input Y rank-nya di sini ya, di jumlah pembeli. Kemudian untuk input X rank dari jumlah pengunjung, untuk label checklist, kemudian output rank-nya sebelah mana di sini, klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk kesimpulannya yaitu, jadi pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli sebagai Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R pangkat R kuadrat sama dengan 0,787 sama dengan 0,619. Artinya jumlah pembeli sebanyak 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Jadi, jika jumlah pengunjung ditingkatkan menjadi 50, maka pembelinya akan meningkat sebesar 8.953 pengunjung. Kemudian, kita akan menghitung X1 dan juga X2. Nah, di sini untuk menghitung korelasi sama ya rumusnya, pilih data analisis, di sini pilih correlation, klik OK. Nah, untuk input rank-nya di sini kita blok kualitas pelayanan dan juga jumlah pengunjung. Setelah itu untuk input output rank-nya kita pilih di sebelah sini, dan kita klik OK. Nah, untuk kualitas pelayanan Pramuniaga X1 dan jumlah pengunjung X2, nah untuk kualitas pelayanannya itu sebesar 1 dan jumlah pengunjungnya yaitu 0,180 sekian. Nah, kemudian untuk regresinya, menghitung regresi ya sama ya, pilih regression. Oke, nah untuk input Y rank-nya di sini kita ambil dari jumlah pengunjung ya. Kemudian untuk input X rank-nya kita ambil dari kualitas pelayanan Pramuniaga. Setelah itu untuk labelnya checklist, output rank-nya kita pilih di sebelah mana akan ditempatkan dan kita pilih di sini, kemudian klik OK. Maka seperti ini hasilnya, dengan catatan ya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yang sebesar 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Nah, ini itu bisa terjadi jika jumlah pengunjungnya ditingkatkan 60, maka jumlah pengunjung yang akan datang sebesar 42.871. Nah, untuk kemudian selanjutnya kita akan menghitung yang berganda. Korelasinya sama, rumusnya kita pilih data, kemudian data analisis, pilih correlation, dan klik OK. Nah, untuk input rank-nya, di sini kita blok ya ketiga kolom di sini antara kualitas pelayanan Pramuniaga, jumlah pengunjung, dan juga jumlah pembeli. Kita blok. Kemudian ini kolom, kemudian label inverse row-nya kita checklist, dan juga output rank-nya kita pilih di sebelah sini dan kita klik OK. Nah, seperti ini ya, kualitas pelayanan Pramuniaga yaitu 1, jumlah pengunjung 0,180, jumlah pembeli yaitu 0,40. Nah, kemudian untuk mengisi regresi kita masuk data analisis, kemudian regression, OK. Nah, untuk input
Y-nya. Sini kita ambil dari sini ya, jumlah pembeli. Dan untuk input rank-nya, maaf, sini ya. Kemudian untuk input rank-nya, kita blok antara dua tabel kualitas pelayanan pramuniaga dan juga jumlah pengunjung. Setelah itu labelnya checklist, output rank-nya. Nah, di sini kita pilih tempatnya di sebelah mana. Sini. Kemudian kita pilih klik OK. Nah, hasilnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, dengan kesimpulan berdasarkan tabel keratan menunjukkan terhadap hubungan, maka dapat dikatakan kuat. Dan pelayanan apabila antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,474. Ya. Kemudian artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan mendapatkan peningkatan jumlah pembeli. Kemudian sementara itu untuk regresi, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,4747. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli sebesar 47,47% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai 50, maka hasilnya secara maksimal sebesar 100%. Maka akan mendapatkan jumlah pembeli sebesar 8.538. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menghitung korelasi, regresi, dan juga koefisien determinasi. Nah, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton.